Kata Nabi, ketika suatu saat umatku, iza zati samanung, ada nanti suatu saat umatku, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah, terlalu mencintai yang namanya dunia, kemudian dia lupa kewajibannya ketika nanti di akhirat kemudian. Yang kedua kata Nabi, yuhibbuna dzunuba wa yansawna taubah, terlalu mencintai yang namanya dosa, kemudian dia lupa kembali meminta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Ghazali, dosa itu dibagi dua. Pertama ada dosa kepada Allah, yang kedua ada dosa kepada manusia. Kalau dosa kepada Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usi min rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, itulah ucapan yang paling afdal dan paling pantas kita ucapkan pada siang hari ini, di mana Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih sempat hadir untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan insyaallah mulai terpejamnya mata sampai tertujuknya sebentar, mudah-mudahan semua yang kita lakukan semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi yang akan memberikan syafaat dan pertolongannya nanti di yaumul akhir, yakni dengan bentuk kecintaan dan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita, mudah-mudahan dengan cintanya kita mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat kemudian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Seiring berjalannya waktu, siang berganti malam, malam berganti bulan, bulan berganti tahun. Secara hitungan matematik umur kita semakin bertambah, tapi secara hitungan yang hakiki umur kita semakin berkurang. Cepat maupun lambat, jauh maupun dekat, siap atau tidak siap, kita akan menuju satu titik, namanya titik kematian. Secara hal logika bahwa umur kita bertambah, tapi secara hal yang telah ditentukan oleh Allah semakin berkurang waktu tersebut. Maka sebagai manusia yang beriman, sebagai manusia yang penuh dengan kemaslahatan, sebagai manusia yang penuh dengan perhatian, mari kita songsong hari Jumat ini Jumat mubarakah. Jumat ini Jumat barakah. Jumat ini Jumat dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Banyak mungkin saudara kita, banyak mungkin tetangga kita, banyak mungkin sanak saudara kita ingin mendapatkan hari ini, tapi Allah tidak berikan kesempatan. Kenapa? Telah meninggalkan dunia ini. Makanya di momentum pada saat ini adalah hari yang sangat istimewa. Di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, momentum sosok kelahiran manusia yang telah didesain oleh Allah, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas hari ini adalah momentum 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita lakukan, Allah melipat gandakan pahala yang pernah kita lakukan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah.
Karena hidup di dunia adalah merupakan hanya sementara, tak ada. Hanya sementara saja, tak ada yang abadi, semua sama di hadapan Allah. Apakah dia pejabat atau rakyat biasa, apakah dia orang kaya atau miskin, apakah dia punya banyak amal maupun sedikit amal. Ketika kita satu menuju satu titik, namanya titik menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya orang yang beriman, kita butuh kesiapan menuju ke sana. Maka Allah panggil kita dengan panggilan yang terbaik. Naubiki pun Allah Ta'ala panggilan yang sempurna. Allah panggil kita dengan panggilan yang terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak panggil ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah tidak panggil kita ya ayyuhal munafiqun, wahai orang-orang yang munafik. Sungguh Allah panggil kita dengan panggilan yang terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu. Sini atau matepe. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa beriman itu? Kitalah yang hadir pada hari ini. Kitalah yang hadir pada saat ini. Dipanggil kita dengan panggilan yang terbaik. Siapa orang beriman itu? Napawi lila, na token nyati, na jaman sabab pangkaukeng. Siapa orang beriman itu? Diucapkan dengan lisannya, diakui dalam hatinya, dilakukan dengan perbuatan. Apa lisan itu? Mengucapkan asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Aku bersaksi ya Allah, Engkau yang maha kuasa di atas daripada kuasa kami. Aku bersaksi ya Allah, Engkau yang menurunkan rezeki. Aku bersaksi ya Allah, Engkau yang menyembuhkan sakit. Aku bersaksi ya Allah bahwa Engkau adalah maha di atas segalanya. Menandakan bahwa kita manusia tak ada kuasanya. Menandakan bahwa kita manusia adalah makhluk yang paling lemah. Menandakan bahwa kita manusia tak ada yang pantas kita sombong dan banggakan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Degaga uleku puang. Tidak ada kekuatanku ya Allah, tidak ada punya kuasa ya Allah, hanya kuasamu, hanya semata. Maka sebagai orang yang beriman, mari kita mempersiapkan diri menuju ke hadapannya. Karena ada kalanya, ada masanya kita menghadap di hadapan Allah. Ada kalanya kita menghadap nanti dalam kubur sendiri, tak ada yang akan mampu menemani kecuali amal kebaikan. Dalam Al-Quran dikatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu, liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Siapa yang terbaik adalah orang yang beriman. Siapa yang terbaik adalah orang yang bertakwa. Siapa yang terbaik adalah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Momentum 12 Rabiul Awal, mari kita terus mengevaluasi diri. Banyak kesempatan Allah berikan kita hidup, tapi kita tidak pernah merasa syukur dan cukup. Banyaknya Allah berikan kita kesempatan untuk sujud, justru kita lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada masa, ada waktu kita menghadap di hadapan Allah dalam keadaan sendiri. Hari ini masih kita punya jabatan, suatu saat kita tidak punya apa-apa. Hari ini kita masih punya kesempatan, suatu saat kita tak apa-apa. Hari ini masih mungkin kita punya kaya, punya kendaraan, punya rumah, tapi ada kalanya kita menghadap di hadapan Allah dalam keadaan sendiri. Tidak ada yang akan mampu menemani kecuali ayyukum ahsanu amala, adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Hari Jumat adalah momentum seluruh dosa-dosa akan diampuni oleh Allah bagi orang yang bertaubat. Hari Jumat adalah momentum segala maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan, adalah momentum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah wa taubatan nasuha, kembalilah kepada Allah dalam bentuk kembali, betul-betul kembali meminta taubat kepada Allah. Sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang manusia sosial, sebagai manusia yang tidak pernah pasti pernah berbuat salah, tapi sebaik-baik kesalahan yang pernah dilakukan, kembali meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Momentum hari Jumat ini kita ampunkan kepada Allah, ya Rabb, ampuni kesalahan-kesalahan yang pernah kelakukan. Ya Rabb, terima segala taubat-taubat yang kami lakukan. Mudah-mudahan dengan momentum ini Allah ampuni segala dosa dan pernah maksiat yang pernah kita lakukan. Maka sebaiknya ketika habis solat beristighfar, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mudah-mudahan segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan Allah ampuni, Allah berikan maaf kepada kita, dan sungguh kita kembali dalam keadaan kebaikan dan matinya dalam keadaan husnul khatimah.
Karena ada masanya kita menghadap di hadapan Allah penuh dengan penyesalan. Orang yang banyak amal akan menyesal. Orang yang sedang punya amal dalam keadaan menyesal. Orang yang sedikit amal lebih menyesal. Lebih-lebih orang yang tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesalahan yang pernah dilakukan. Maka momentum, kata Nabi, ketika suatu saat umatku, izazati samanung, ada nanti suatu saat umatku, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah, terlalu mencintai yang namanya dunia, kemudian dia lupa kewajibannya ketika nanti di akhirat kemudian. Yang kedua kata Nabi, yuhibbuna dzunuba wa yansawna taubah, terlalu mencintai yang namanya dosa, kemudian dia lupa kembali meminta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Ghazali, dosa itu dibagi dua. Pertama ada dosa kepada Allah, yang kedua ada dosa kepada manusia. Kalau dosa kepada Allah dengan taubatan nasuha, betul-betul ingin kembali, mudah-mudahan Allah ampuni dengan taubat yang pernah kita lakukan. Tapi ketika dosa kepada manusia, harus ada momentum yang pernah kita lakukan, meminta maaf yang pernah kita dosai, baru meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada masanya kita menghadap di hadapan Allah. Napani matuna sesealena. Baru timbul penyesalan ketika menghadap di hadapan Allah. Baru timbul penyesalan dan menangis di hadapan Allah. Baru timbul penyesalan ketika sendiri di dalam kubur sambil berkata, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usi min rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna mukinun. Ketika nanti orang yang penuh dengan dosa, dia menghadap di hadapan Allah. Napa ngolu rupana di Allah Ta'ala, menghadap wajahnya kepada Allah sambil berkata, Rabbana, ya Allah, absarna, aku telah melihat, wasamina, aku telah mendengarkan, farjina, kembalikan aku biarlah sebentar. Palisu kok pemotone cinam pemuna, kembalikan aku biarlah sebentar. Tapi apa dibilang Allah? Penyesalanmu hari ini tidak ada gunanya, taubatmu hari ini tidak ada gunanya, karena kau diberikan kesempatan hidup di dunia, tapi kau tidak menggunakan kesempatan itu, maka engkau akan kembali penuh dengan penyesalan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hidup cuma sekali. Ada masanya dan ada waktunya. Di setiap orang pasti ada masa. Di setiap masa pasti ada orangnya. Maka selama Allah masih berikan kesempatan, yo berbuat baik memang maki. Jadi ki pejabat yang beriman. Jadi ki orang kaya beriman. Ada kalanya kayanya tidak akan pernah berfungsi. Ada kalanya jabatan itu ada masanya. Di suatu saat kita akan menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu tujuan, yakni dalam keadaan surga, dimasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Matinya dalam keadaan husnul khatimah, diakhirinya dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Barang siapa matinya dengan kalimat la ilaha illallah dahalal jannah, maka tidak ada tempat baginya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus mengevaluasi diri. Banyaknya nikmat Allah kasih, banyaknya nikmat Allah berikan kita kesempatan. Tapi apakah tidak pernah terbelisik dalam diri kita bahwa hidup di dunia hanyalah sementara? Dan hidup di dunia adalah merupakan titipan. Namanya titipan sementara. Namanya sementara, tak ada yang abadi. Semua pasti kita akan tinggalkan. Harta hanya dua, kalau bukan kita tinggalkan, dia tinggalkan kita. Jabatan hanya dua, kalau bukan dia tinggalkan, kita yang tinggalkan. Orang parangnya dua nih. Narekotana ini salai alena salai. Jabatan begitu pula, kalau bukan dia tinggalkan, kita yang tinggalkan nih. Maka momentum terbaik hari ini, kita bermunajat di hadapan Allah, ya Rabb, jadikan Jumat ini Jumat yang terbaik. Jadikan Jumat ini Jumat yang penuh dengan ampunan. Jadikan Jumat ini segala doa-doa dan permintaan-permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena momentum adalah Jumat mubarakah. Mudah-mudahan Allah terima dari segala ampunan-ampunan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan Allah mengampuni. Mudah-mudahan segala doa-doa kita dipanjatkan, diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebagai kesimpulan bahwa kita hidup di dunia hanyalah sementara, dan kita akan menuju satu perjalanan yang begitu sangat panjang. Dan insya Allah perjalanan itu kita butuh biaya, butuh evaluasi, dan kita akan hanya bawa adalah amal kebaikan. Nasa ngogie bokot tamawari melori tiwi
na de gago de gang kangkulen na sangadin na amal made cengi puga rebok na ilino. Yang akan kita bawa hanyalah amal kebaikan, dan itu pula lah yang akan menonton kita, menolong kita nanti di akhirat kemudian adalah amal-amal yang pernah kita lakukan hidup di dunia. Mudah-mudahan Allah berikan kita hal yang terbaik. Mudah-mudahan insya-Allah kampung kita menjadi kampung ballatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan kota Merauke mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala bala dan musibah. Mudah-mudahan insya-Allah Merauke, Papua Selatan dilindungi, dan insya-Allah Allah menjaga kampung kita ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim.